Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Saudaraku, sahabat, satu khiroh, satu perjuangan, satu resonansi, satu gelombang, satu dimensi, satu hati, satu jiwa, satu rasa. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol soal pesantren ya, insyaallah. Kabar baik lah. Flashback sedikit ya. Kita beli tanah di Besuki, ya udah nanti dilihat di Munja Channel ya, video lama itu. Kita bayar lunas untuk pembangunan pondok pesantren Tahfidz Quran Karomah 13 gratis. Tanahnya sudah dibayar lunas, tetapi surat menyuratnya belum selesai. Kita karena niatnya baik, ya udahlah, kan jarang beli tanah itu harus bayar di notaris, semua harus jelas gitu kan. Tapi karena saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, ya udah, lagian juga niat nolong, katanya mau berobat, ya udah bayar lunas gitu kan, hanya disaksikan perangkat desa, tanda tangan, sudah gitu. Ternyata alhamdulillah berapa hari kemudian kita datangkan alat berat gitu kan, kita ratakan, ada semua di Munja Channel, tonton ya. Terus kita datangkan arsitek, kita udah bayar arsitek mahal gitu kan. Warga masyarakatnya seneng, bahagia, subhanallah, ada pondok pesantren Tahfidz Quran gratis gitu kan. Tetapi di perjalanan akhirnya disabotase ya, dijegal oleh manusia-manusia pengecut yang tidak bertanggung jawab, musuh-musuh Allah, munafik itu nanti. Itu berat perhitunganmu besok di hadapan Allah itu, siapapun. Dan sampai detik ini saya belum ketemu sama orang-orang munafik pengecut itu, sampai detik ini. Yang menggagalkan pesantren di Besuki itu sampai detik ini belum ketemu. Saya ajak ketemu tidak pernah mau, hanya rame di media aja waktu itu. Pun saya potong ceritanya, akhirnya semuanya gagal berantakan. Dan sampai detik ini proses jual belinya itu belum selesai, masih ruwet. Jadi bukan hanya harapan, tapi uang, tenaga, pikiran, waktu udah dikuyo-kuyo, didolimi itu sama Besuki itu. Sampai detik ini. Dan terakhir intinya proses jual beli kita lanjut yang di Besuki itu. Dan saya kaget, ternyata kemarin saya dimintai lagi 10 juta. Untuk proses jual belinya, untuk riwa-riwinya lah katanya lah, ke lurahnya, ke notarisnya, kemana-mana, mana itu minta 10 juta. Ya sudahlah, bismillah gitu kan. Nah sampai sekarang ya di Besuki itu masih absurd, masih kacau. Nah saudaraku, alhamdulillah hikmah dari didolimi di Besuki itu, pembangunan pondok pesantren di Besuki itu digagalkan, itu hikmahnya besar. Banyak umat hamba Allah yang justru beramai-ramai menawarkan tanahnya, mulai dari infak sampai disuruh jual, sampai disuruh beli murah. Gini bahasa Bloko Sutonya, sudah Gus kesini, ini 2 hektar, ini 3 hektar, ini 1 hektar, gratis pakai Gus Nur, Udah ini Gus Nur untuk jenengan tak jual murah. Saya maunya wakaf, cuman saya masih banyak kebutuhan, bla 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 bla. Nah saya akan bicara yang ini sekarang ya. Kita sudah hampir berapa bulan ini silent. Kita nggak ngomong pesantren, tapi diam-diam kita jalan, gitu. Ya saya contoh. Nanti saya tampilkan liputannya di Sopeng ya, di Sopeng di Makassar. Itu ada 2 hektar diwakafkan. Assalamualaikum Abah ya yang di Sopeng, saya mohon maaf belum bisa datang. Telepon terus sampai nggak enak saya. Beliau sudah sepuh, sampai dari Sopeng ke pesantren yang di Palu itu sampai ditempuh darat, saking pengennya ketemu saya untuk mewakafkan tanahnya itu. Dan sampai detik ini saya belum bisa survei ke sana. Terus di mana, Dek, Lampung ya, Tulang Bawang. Nah, di Tulang Bawang ada 1 hektar. Udah Gus pakai, saya nggak terima sampai di kuyo-kuyo di Besuki itu di Tulang Bawang Lampung gitu kan. Terus di Poso, pokoknya luar Jawa semua Mas. Nah ini yang membuat saya
Bukan menolak ya, pikiran itu ya Allah itu. Kan saya sudah punya pesantren di Palu ya, di luar Jawa itu sampai sekarang masih jalan gitu. Saya itu maunya yang di Jawa dulu lah gitu loh, cabang di Jawa. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke antum semuanya, saudaraku ya. Ini ada 4 titik, kabar baik, kabar gembira. Ya, nanti saya tampilkan. Yang pertama di Mblige, kampung leluhur buyutku, Mblige. Itu sekitar 5.000 meter. Dia sebuah kawasan yang luas, dia mau buat perumahan syariah. Nah, dihibahkan ke saya 5.000 meter. Oke, terserah hibah boleh, beli boleh. Saya kemarin ngomong sama orangnya, sama Pak Tenggi, sama Pak Lurahnya, saya bilang, Pak Tenggi mau dihibahkan boleh, diwakafkan boleh, tak beli boleh. Yang penting saya buat pesantren gitu kan. Satu di Mblige. Terus yang kedua ada di Pasuruan ya, nanti saya tampilkan, tapi kecil ya. Hibah juga, wakaf. Terus yang ketiga ini ada di Pasuruan juga. Nah, ini beli 500 juta. Tapi kemarin saya janji saya DP dulu separuh lah, insya Allah nanti sisanya sambil jalan proses jual belinya di Pasuruan, saudaraku. Nanti saya sebut rincinya, sekarang Pasuruan gitu aja dulu ya, menghindari kaum munafik gitu loh, nanti resek daripada ribet ya kan, kayak Besuki itu pengalaman tuh ya. Bukan takut teman, bukan. Saya itu walaupun 1 juta orang menghalangi itu, nggak ada prinsip takut dalam hidup saya itu. Cuman kalau Pak Lurahnya, Pak Tengginya sudah mundur, untuk apa saya maksa kan gitu. Saya bilang sama Pak Lurah di Besuki itu, Pak Lurah, 1 juta dajjal, 1 juta iblis, 1 juta orang munafik menghalangi pesantren saya nggak mundur, nyawa siap saya infakkan. Selama Pak Lurahnya masih berada di barisan terdepan, kan yang punya wilayah Pak Lurah. Lah tapi kalau Pak Lurahnya udah mundur masuk angin, untuk apa saya maksa? Masih banyak tempat lain. Memang gue pikirin udah dibikin enak kok nggak mau kan begitu, saudaraku. Nah, ini di Pasuruan ada 500 juta, luasnya 5.000 meter juga. Nah, ini insya Allah kalau Allah ridho nanti kita DP dulu. Terus di Singosari, nah, Malang-Malang sinilah ada juga, itu hektaran, sekitar 1 hektar juga. Nah, nanti semuanya saya tampilkan teman ya, saya tampilkan. Monggo saya dibantu doa, mudah-mudahan harapan membangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis untuk orang-orang yang tidak mampu itu terwujud. Harapan melahirkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta penghafal Quran di bumi Indonesia ini terwujud gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Tak tampilkan videonya ya, nanti disaksikan. Agak panjang tidak apa-apa. Dan doakan, insya Allah ini lagi. Jadi gini intinya, Madura, Pasuruan, Malang ya, Makassar juga, semualah ada sekitar 7 titik. Doakan saya lah 7 titik ini mana nanti yang jadi sesuai kemauan Allah gitu kan. 7 titik ini mana yang jadi sesuai dengan ridhonya Allah. Ya kalau maunya hati sih antara Mblige, Pasuruan, Madura, Pasuruan kalau maunya hati. Tapi kan saya harus tunduk dengan kemauan Allah, mana yang terbaik kan begitu. Selamat menyaksikan. Ya bantu doa, insya Allah selama ini walaupun silent, tidak ngomong, tapi kita sudah mulai nabung, kita sudah mulai sumber daya, SDM, invest omset semua sudah sebagian kita alokasikan untuk pembangunan pondok pesantren ini, insya Allah. Jadi tinggal klik aja, ini tinggal urus IMB macam-macam, semuanya selesai, klik. Jihad kita mulai insya Allah ya. Monggo bantu doa, infak doa, sedekah doa. Ya Allah, mudah-mudahan ini Gus Nur ini cita-citanya kan mau bangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis cabang Palu gitu kan. Doakan ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kelancaran gitu kan, dan lain sebagainya. Atau mau sedekah uang, ya Allah saya ada rezeki, saya mau gabung, monggo dibuka nanti istilahnya rekening donatur itu. Tidak juga tidak apa-apa, yang penting doa.
Insyaallah lah, insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah kami punya kemampuan dengan izin Allah ya. Kami punya kemampuan, kami punya sumber daya. Kalau hanya bangun pondok pesantren ya 1 miliar itu insyaallah Allah kasih kemudahan. Nah, jadi kalau toh nanti saya buka rekening donatur itu ya wallah alam sekedar ajang untuk silaturahim kita lah, berbagi keberkahan gitu kan. Barakallah. Selamat menyaksikan. Disaksikan dulu. Oh ya, nanti tak tampilkan di deskripsi link-link pesantren saya yang ada di Palu. Kan sudah lama nggak kita upload tuh. Jadi Anda yang baru mengikuti Munjia Channel, nanti diklik di deskripsi di bawah ini. Perjalanan saya bangun pondok pesantren di Palu dari nol, tanpa proposal, tanpa bantuan ke instansi, ke rezim, ke pemerintah, dan sampai sekarang sampai 300 santri lebih ya, ada sekitar 40 yang mukim ya, itu bisa kita gratiskan semua. 300 santri itu gratis semua, nggak ada iuran harian, mingguan, bulanan, nggak ada, gratis semua. Subhanallah. Nah ini akan kita copy paste di Jawa. Nanti saya tampilkan juga gambarnya yang sudah kita rancang di arsitek, saya tampilkan. Ya, saya tunggu doanya, saya tunggu infaknya, donaturnya, terutama doanya ya, barokallah. Apa mana ya? Udah kayaknya. Selamat menyaksikan liputannya. Salam hero, salam satu resonansi, salam melahirkan banyak penghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombang lauk. Masya Allah. Coba saya tak bikin video mumpung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah umat dimanapun berada, jamaah Gus Nur ngaji bareng Indonesia dan luar negeri. Wabil khusus saya sapa yang di Belanda, Habib Haidar, yang di Australia Habib Rusdi, ada Umi Anita yang di Swiss, kemudian di Qatar, di Abu Dhabi, dan Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapura pada umumnya, Tuan Rashid di Singapura. Alhamdulillah kabar baik ini. Saya lagi mengikuti takdir Allah. Hari ini ditakdir ke Bliga, kampung leluhur mbah saya, bujuk saya. Di sini ada katanya ada 40 bujuk. Nah, salah satunya bujuk Pangeran. Nah, saya di bujuk Pangeran itu. Bujuk ini bahasa Madura. Bahasa Indonesianya apa Ustaz? Bujuk. Sunan. Sunan. Ya Sunan lah. Jadi ada Trah Sunan. Saya di bujuk pangerannya itu. Jadi gini teman, alhamdulillah mungkin ini salah satu hikmah pembangunan pondok pesantren Besuki yang disabotase oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Besuki itu kan rakyatnya mendukung, masyarakatnya bahagia, lurahnya juga sangat bahagia. Dibangunkan pondok pesantren tahfidz mewah, megah, gratis. Tapi karena ada segelitir orang yang tidak bertanggung jawab, semuanya berantakan. Nah sejak itu banyak yang nawari tanah di Sopeng, di Makassar, di Poso, luar Jawa terus semua, Rio, Medan, banyak berhektar-hektar. Jadi saya kan sudah punya pesantren di Palu. Rasanya kalau di pulau luar Jawa lagi itu ya apa gitu. Terus akhirnya ada beberapa titik, ada 2 di Ngopak sama di Pasuruan. Ya sudah. Nah salah satunya di sini teman, di Bliga Madura, kampung halaman leluhur saya. Jadi kayak ini takdir ini kan, ini tawaf ini ya, berputar. Nah di sebelah saya ini Pak Tengginya, Pak Tenggi, salah satu Pak Tenggi yang dari sini beserta tokoh ulama, tokoh kiai, tokoh pemuda. Bahkan ada yang dari Saudi beliau nih ya, Saudi gitu. Alhamdulillah Saudi, tapi bukan Wahabi ya. Sunni. Nah teman, ini di sini akan dibangun, kita ngomong langsung aja ya Bloko Suto ya. Ini ada lahan berapa kurang lebih semuanya Ustadz totalnya? 30 hektar lah kurang lebihnya ya. Di sini akan dibangun rumah sakit. Kita ngomong langsung aja lah biar nggak ngomong 2 kali ya. Jangka panjang, jangka pendek. Ada rumah sakit, ada Islamic Center, ya, ada masjid, dan ada perumahan syariah. Perumahan syariah ini dari dulu kan Anda tahu saya sering yang menjual perumahan syariah tanpa bunga, tanpa riba, tanpa sita, tanpa bank.
Ini bulan depan akan kita eksekusi 80 unit kurang lebih awal. Sudah laku yang 50, tinggal 30 unit. Nah, nanti tak tampilkan fotonya. Rumah syariah di Belige. Nah, barangkali Anda orang mana terserahlah. Orang Jakarta, orang Bandung, wabil khusus orang Madura yang sumpek di kota capek, kepingin investasi, kepingin keluar dari riba. Ini jadi solusinya nanti. Oh iya ya, saya mau menghabiskan masa tua saya di sini ya kan. Lingkungannya mendukung, nggak ada riba, nggak ada macam-macam di sini kan. Nah, sudah laku 50 unit, tinggal 30 unit. Ustadz, harganya berapa Ustadz? 150 juta. Sudah sama rumahnya. Loh, enggak salah Ustadz. Tipenya, ukurannya? Kalau gitu saya ngambil 2 aja Ustadz, langsung Ustadz. Bener ini, 150 juta sudah dapat rumah syariah. Ya, nanti saya cantumkan nomor handphone bagian marketingnya di Desa Belige, nanti di syuting ya Dek ya. Nah di sini insya Allah ada lahan sementara 5.000 meter untuk mengawali. Itu yang akan saya bangun pondok pesantren tahfidz Quran gratis. Copy paste yang ada di Besuki itu. Besuki kan gagal, saya pindah ke sini nanti. Di situ ada klinik sehat Pak Lurah, Bekam, Fasdu, Gura, Rukyah, Tibun Nabawi, semua ada. Tahfidz Quran gratis, memanah berkuda nanti insya Allah di sini ada. Doakan ya, mudah-mudahan Allah memang mentakdirkan yang ada di sini. Desa Belige ya Ustaz ya? Desanya apa? Belega. Desa Belige. Dari Suramadu tadi saya lihat cuma 45 menit. Saya Google Web tadi dari Suramadu ke sini 45 menit. Masya Allah. Ayo, coba deh kameranya diarahkan ke sana. Ini lokasinya ini. Sejauh mata memandang masih lahan. Nah ini di sebelah sana ada 5 mobil parkir. Nah itu salah satunya pengurus-pengurusnya. Oke, jadi yang bisa saya sampaikan ini, insya Allah saya minta doa restu. Poin pertama, beli rumah 150 juta, ada 30 unit, dan di sini nanti saya akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Insya Allah ya, insya Allah. Hari ini kita akan ngobrol panjang lebar sama Pak Lurahnya, sama Pak Tengginya. Mudah-mudahan Pak Tengginya kuat ini ya. Ya, apa wong lillahi ta'ala, bukan partai, bukan politikus yang nggak cari uang, nggak cari dunia, apa wong yang dicari akhirat. Menciptakan ribuan penghafal Quran kan nggak ada macam-macam, jadi apaan yang ditolak gitu, kurang lebih begitu. Assalamualaikum, nanti saya cantumkan nomor rekening donaturnya ya. Yuk, yang ini dipercepatkan pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan, rizki berkah, umur berkah, rumah tangga sakinah, rizki berkah, ilmu berkah, lan husnul khatimah. Duh Gusti kula minuwun dumateng jenengan, jenengan paringi kula rizki ingkang berkah. Pinten luasnya 560 jamaah yang dimuliakan Allah. Kita nggak usah sebut dulu kotanya. Insya Allah lah, pinggir jalan ada masjid, tinggal memakmurkan aja.
Ya seperti biasa pondok pesantren tahfidz Quran gratis plus untuk anak-anak yatim piatu. Amin. Panti asuhan. Ya Allah. Ini lokasinya. Mudah-mudahan kabulkan Allah. Amin, amin. Bisa untuk investasi dunia akhirat. Amin. Hanya tahfidz, hanya apa misi visi tidak ada yang mencetak penghafal Quran. Menjaga kitab sucinya Allah. Enggak, ya menjaga Al-Quran, mencetak generasi muda Al-Quran, gitu kan. Dan untuk orang-orang yang betul-betul duafa kita gratiskan betul, tidur, makan, semua kita jamin hidupnya di sini. Kalau IQ-nya cerdas kita sekolahkan sampai tinggi, hanya itu misinya, tidak ada politik partai, tidak ada. Subhanallah. Siapa Mas Reza? Bun, Bisa. mau ngomong apa Bun? Mas Rifki. Ini yang nonton 13 negara Bun. Ya Allah. Monggo Bun. Malu saya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma sedikit yang bisa saya berbuat. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Saya, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa diketemukan dengan Gus Nur. Masya Allah, Allah maha kuasa, maha memberikan jalan. Ridho ya Allah. Terima kasih Gus. Ternyata di rumah beliau juga banyak santri-santri. Sudah 7 tahun. 7 tahun nggih. Sudah 7 tahun. Masya Allah. Ya, meskipun sedikit saya kepengen berbuat Gus. Kalau menyenangkan berbuat yang luar biasa ya, saya kepengen yang sedikit itu. Masya Allah. Beneran, bener sangat. Alhamdulillah. Didoakan ya teman ya, didoakan lancar, didoakan sehat, didoakan rezekinya lancar ya. Amin. Anda tahu kan karakter kita selama ini, kita nggak mau pakai proposal, nggak mau minta-minta bantuan yang sifatnya instansi, apapun nggak ada, langsung dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita hanya menunggu rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya itu aja yang kita tunggu. Jadi murni, nggak ada macam-macam. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nanti ketemu di video berikutnya insya Allah. Pak Anto, nggih Bunda, Masya Allah. Sampun cekap. Iya. Sampun. Mas Reza ada apa? Monggo. Sampun. Sampun. Jadi lagi nih sama. Alhamdulillah. Didoakan Bunda mudah-mudahan lancar rezekinya ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana ya nak? Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan rizki berkah umur berkah rumah tangga. Kalau ini pun angkatan kami ini yang kan mundur, angkatan mati ini, bunga sampai sama kita. Iya teman saudaraku jamaah, ini ada lahan 5.000 pinten? 44 sertifikat. 5.044 meter SHM. Buka harga 550. Belum ditawar 550. Sampai ke pisang tuh. Jadi kalau damel pesantren tahfidz. Ya cuman saya belum sebut alamat dulu lah ya. Ya wilayah Pasuruan, tapi Pasuruan mana nantilah. Kok dipersekusi duluan. Ya, yuk kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Saya berusaha bangun pesantren. Ada orang yang berusaha menghalangi atau memadamkan, menghalangi. Aku berusaha menyalakan obor, ada orang yang berusaha memadamkan obor itu. Nggak apa-apa. Oh subhanallah. Di daerah Pasuruan, doakan mudah-mudahan jadi ya. 550, ukurannya 5.000 lebih. Kita nih lihat lokasi yang satunya gitu.
yang jagung ini cuma kecil. Nggih, niki jenengan blok ngeten. Nggih, sak meter 3.000. Insyaallah niki 3.000. Cocok kali gambar wow. Niki nanti rencana jalan besar. Nanti Nanti itu Bayu main kereta-kereta cuma 2 orang. rencana niki jalan 12 meter. Ya iya, enggak apa-apa tinggal gini. Niki pun di titik koordinat Mriko, semoga niki tapi dereng mawon niki kecil proses mboten sungai besar niki. Niki nangke rencana wonten Sungai mati. Sungai aliran dulu. Tapi lain ningali gambare nggih antara mriko niku pun koordinate. Nggih. Nggih, niki kan utara ini nggih. Berarti pojok sebelah mriku. Nggih. Ten mriku. Dari itu di sana niku. Oh, tasih dari wonten akses. Dereng. Niki kali sungai. Sungai Sungai mati. Dulu aliran dari Arjuna. Napa? Lava-lava ini alirnya mriki dulu. Dulu kala waktu Arjuna. Kami itu punya rencana akses sing niki wau jenengan lebet kan pasti enten tanah kosong niki di sebelah niki. Nah niki rencana badhe dipun tumbas nggih. Dados mangke akses niki rencana mboten lebet mriki menawi saged mangke saking mriki. Saking mriki. Nah ini kan tanah kita tembus belakang mriki. Kita juga nggak ada rencana yang kedua. Niki kita bebaskan terus panggil masuk ke sini, artinya kepanggil jalan ini jalan yang tadi besar dan itu nanti tembus ke batu sing niki itu wis dapat muka. Ini kan tebung aja kan wis tawari kali juta. Nah, dari rancangan kami Gus, belok wau pertama kali masuk, ini kan ada tanah kosong sebelah kiri tadi. Nah itu dijual lumayan ini, dibahas nanti lurus aja tembusnya Karena belakang sini di Gus. akses mawon. Nah, Ini Gus tebus-tebus ini Gus, tembusnya mriku. Nah itu ini silent operation. silent operation kerjane mboten diundak-undakaken ya mabuk sedaya Jadi niki. sini nanti akses itu dari sana Gus, tentang mriki malih. Karena saya masuk sana sini Gus. Maksud kula menawi jenengan cocok mriki. Nggih. Nggih dipun Fatihai Insyaallah. pun selawati. Monggo insyaallah. Mangke kersane Taniki monggo. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbak, kenapa berdoa? Jadi gini teman-teman. ini Nggih. ini Tim teknik sipil. tim teknik sipil kami. Nggih. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini silent aja lah, nggak usah rame-rame dulu. Tapi intinya kita akan buat perumahan syariah, nggak tahu? Nggih. Tidak ada bunga, tidak ada bank, tidak ada sita, tidak ada akad batil. Ya kayak kemarin-kemarin lah yang kita sudah launching tuh di Purwakarta, di Bandung, di Solo kan. Nah sekarang di sini di Jawa Timur. Ya masih di Kota Malang lah ya. Di mana Malangnya nanti kita tunggu berita selanjutnya. Di sini juga ada pondok pesantren tahfidz Quran, masjid yang megah. Ya peradaban Islam lah, miniatur peradaban Islam. Mudah-mudahan yang ini lancar tanpa halangan. Ngoten nggih. Amin. Lawang niatnya apik gitu. Niatnya golek apik, memakmurkan masyarakat, memakmurkan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, mencetak generasi Qurani gitu kan. Jadi supaya tanah Indonesia pada umumnya ini diberkahi karo Gusti Allah ngono lho. Ya apa ayatiku, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk bumi ini beriman, bertakwa, aku limpahkan rahmat gitu kan, berkah dari langit, dari bawah itu. Nah, ciptakan orang-orang yang berkah gitu, Rek. Ya nanti ditunggu loncengnya lah insya Allah. Ada berapa hektar estimasinya?
Insya Allah sih untuk saat ini baru 3,3 ya. 3,3. Perkembangannya sih insya Allah sampai 20 hektar lah. 30 hektar pun ya sementara ini. 20-an. 20 hektar. Bismillah pelan-pelan. Didoakan mudah-mudahan cepat. Secara teknis sebenarnya kan tidak ada kendala kan secara teknis ya, kerikil-kerikil kecil biasalah. Tapi insya Allah tidak ada. Jadi terbuka, jadi teman-teman TKW, TKI yang sekarang ada di Hong Kong, di Malaysia, di Qatar ya, mungkin Anda belum punya gambaran. Aku lek mulai nang Indonesia menghabiskan masa tua di mana ya. Mudah-mudahan informasi ini sementara disimpan dulu. Jadi masuk ke pemukiman ini semuanya itu damai, indah, barokah ngono lho. Ya kan, bahkan bila perlu ini Ustaz, semua kebutuhan hidup itu sudah ada di sini. Enggak usah metu. Dari laundry sepatu sampai potong rambut sudah ada dan syariah gitu. Barakallah. Ngoten nggih. Nggih pun insyaallah kita tunggu video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh Gusti kula minun dumateng la ilaha illallah la ilaha illallah ya mananu ya karimu ya rahmanu ya rahim ya hafidhu ya alimu ya rahmanu ya rahim. Duh Gusti kula minun dumateng panjenengan tebih bala tebih fitnah lan tebih musibah rizki berkah ilmu berkah lan sholatu maknina la ilaha illallah la ilaha illallah ya mananu ya karim